Oke. Sehingga hak konstitusional warga negara yang dimana pada fakta persidangan itu menyebutkan ada 4.351 Polri aktif yang menjabat di luar instansi kepolisian Oke. yang menghilangkan hak konstitusional warga negara, termasuk teman-teman saya yang pengangguran di sana, ya 4.000. Baik itu negara presidensial dan negara maju berkembang, itu tidak ada salah satu pun bang negara yang mengadopsi Polri itu di bawah presiden langsung. Ini lo mau geser Kapolri jadi petani lo. Nah, Itu bahaya lo buat bukan takut bahaya, kali. bukan bahaya. Justru saya Berani nih. mewujudkan argumentasi beliau yang kemarin menyatakan lebih baik saya jadi petani jika Polri di bawah kementerian. Hmm. Saya coba wujudkan kali ya. Nah, gitu. Membantu beliau sebenarnya ya. Sehingga apa? Saya berjalan sampai sekarang itu lancar, Bang. Artinya apa? Didikan orang tua yang dari kampung itu yang kita pegang sampai sekarang, sehingga ketika banyak orang loh yang jujur, Bang. Tapi ketika dia jujur segala macam, dia udah bentar lagi udah hilang kan gitu belok kan. lagi ya. Udah belok lagi karena apa? Ada ancaman segala macam. Iya. Dan di profiling ternyata dia ada hal-hal yang tidak baik di belakang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozi, namanya di podcast Pejuang, podcastnya para pejuang. Dan kita selalu menghadirkan para pejuang, guys. Bisa pejuang ekonomi, hukum, politik, budaya, pejuang cuan, pejuang cinta, pejuang apa saja. Yang penting sedang berjuang, datang aja ke podcast kali ini. Dan kita kedatangan orang dari jauh, orang Medan ya? Ya, iya Bang. Orang Medan ini. Christian. Iya. Nama lengkap? Christian Andrianus Sihite. Christian Andrianus Sihite. Batak bukan nih? Batak, Bang. Sihite marganya itu. Oh, Sihite marganya ya? Iya. Oke. Nah, saya panggil Christian ya. Iya, Bang. Teman-teman, Christian ini adalah seorang advokat. Nanti kita kulik nih karirnya di advokat. Tapi yang menarik, dia adalah advokat yang sedang melakukan advokasi terhadap proses judicial review. Iya, benar, Bang. Undang-undang Polri. Iya, itu bisa jelaskan nggak undang-undang Polri nomor berapa ini berapa? Iya. Jadi ada dua sekarang Bang yang bergulir sebenarnya. Yang satu sudah dikabulkan, itu yang baru kemarin, yang bulan 4 kalau nggak salah, Polri dilarang rangkap jabatan ke sipil. Itu berhasil? Iya berhasil, itu berhasil. Dan sekarang, congratulations. ya dan sekarang masih berlanjut terkait dengan Polri kita mau tempatkan di bawah kementerian, bukan lagi di bawah presiden. Wah, itu berat itu, Bang. Benar. Kemarin benar, sampai benar. Kapolrinya lobby-lobby sana sini biar Iya. bertahan itu. Justru karena itu Polri saya sayangkan pembicaraan dia kemarin, lebih baik saya petani daripada daripada Polri di bawah kementerian. Iya. Takut sekali ya. Jadi kita dorong beliau Iya, jadi iya, petani iya. nanti. Iya. sorry. Dideketin lagi. Siap. Waduh, kamu akan membetanikan Kapolri ini. Nah, melalui Mahkamah Konstitusi mungkin ya. Hati-hati lo, hati-hati. Itu kan argumentasi beliau. Iya. Jadi saya hanya mewujudkan melalui podcast ini tonton Kapolri lo, bahaya. Tapi itu pasal berapa, ayat berapa? mungkin saya dari yang dikabulkan dulu Bang. Iya, yang dikabulkan. Jadi di Undang-Undang Polri nomor tahun 2000 berapa? Tahun 2000 Polri, Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik itu di pasal 28. Jadi di pasal 28 itu dia menyatakan anggota Kepolisian Republik Indonesia bisa menjabat di sipil, jabatan sipil, asalkan terlebih dahulu mengundurkan diri ataupun pensiun dini Dari kepolisiannya. Oke. Namun di penjelasan pasal 28 itu yang dimaksud di luar institusi Polri adalah yang tidak memiliki sangkut paut atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Artinya kalau dia ada penugasan dari Kapolri berarti dia bisa rangkap jabatan. Tinggal dikasih surat tugas aja ya. Nah, justru itu. Nah, sehingga itulah politik hukum itu, Bang. Jadi kalau orang awam membaca itu hanya sekedar membaca itu nggak bakalan dapat di mana problem dalam pasal itu. Hanya perasa ataunya. Padahal di batang tubuh jelas dimenegaskan lu kalau mau rangkap jabatan lu suka atau suka harus mundur dulu. Tapi di penjelasan lu bisa menjabat di luar kepolisian yang tidak memiliki sangkut paut atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Sehingga berdasarkan putusan 114 kemarin
lahirlah putusan Mahkamah Konstitusi yang dimana mengembalikan marwah sesuai dengan pasal 30 bahwa Polri itu adalah alat negara. Oke. Sehingga hak konstitusional warga negara yang dimana pada fakta persidangan itu menyebutkan ada 4.351 Polri aktif yang menjabat di luar instansi kepolisian yang menghilangkan hak konstitusional warga negara, termasuk teman-teman saya yang pengangguran di sana, ya 4.000. Artinya begini, Bang. Termasuk mungkin lo juga ya. Iya, Suatu saat bisa pegang jabatan itu, sekarang didudukin Polri ya. Iya. Jadi dia double job, double gaji juga. Double gaji. Iya, dan kepentingan yang dia bawa di instansi itu, contoh Sekjen DPD yang kemarin, itu bintang 2, Bang. Sekarang yang dia urus apakah pimpinan dia yang di DPD RI atau Polri. Nah, ini kan ada apa namanya itu problem kepentingan di sini, Bang. Yeah. Nah, yang kedua, yang 4.351 Polri ini bisa menduduki jabatan sipil. Tapi masyarakat sipil 4.351 ini belum tentu bisa jadi polisi. Iya. Nah, Nggak adil di situ ya. Nggak adil di sana yang tidak ada kepastian hukumnya. Jadi akan adil kalau yang sipil bisa menduduki jabatan polisi juga kan. Iya, biar adil kan gitu kan. Dan bahkan saya ada debat juga di salah satu TV nasional kemarin terkait dengan Prof HTN Margarito Kamis, bahwa beliau mengatakan karena memang hanya polisi yang bisa menduduki dalam bidang tertentu itu, contoh di KPK, ketua KPK. Jadi banyak berpikir bahwa ketua KPK itu syaratnya harus dia dari polisi. Padahal tidak ada satu pasal pun mengenai bahwa syarat jadi ketua KPK itu harus dari Polri. Bukan. Tapi karena ada privilege ataupun suatu kekhususan ataupun mungkin relasi, sehingga bisa kita duga itu bisa diduduki, sehingga apa? Tidak memiliki batasan yang tegas mana buat negara, buat warga sipil dengan Polri. Nah, itu Bang dia. Jadi itu juga berkelanjutan di Undang-Undang TNI yang sekarang, Bang. Oh, oke. Nah, kembali ke soal yang tadi kamu sudah berhasil, itu sudah dihapus ya yang udah yang soal menduduki jabatan sipil itu ya. Iya. Jadi sekarang polisi udah nggak boleh. Nggak boleh. Kalau tidak memiliki sangkut paut. Kalau tidak memiliki sangkut paut ya. Oke. Nah, sekarang berarti judicial review lagi. Iya, benar, Bang. Untuk undang-undang yang sama, pasal yang berbeda di pasal 8. Jadi Polri itu di bawah presiden langsung. Jadi kita mau mengubah dia itu di bawah kementerian. Jadi begini, Bang. Di gugatan saya ada 30 lebih negara. Saya buat di sana sampelnya lengkap dengan undang-undang di negara itu. Dari web itu, baik itu negara presidensial dan negara maju berkembang, itu tidak ada salah satu pun, Bang, negara yang mengadopsi Polri itu di bawah presiden langsung. Apalagi secara nyata kita lihat di Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 30 bahwa Polri dan TNI itu adalah alat negara. Sehingga pemikiran saya, sehingga apabila Polri di bawah presiden, dia bukan lagi alat negara, melainkan alat kekuasaan. Nah, terlepas dari contoh, Bang, saya coba ambil contoh pada pemilihan presiden yang kemarin. Mungkin kita ketahui bersama, meskipun memang ada kalimat-kalimat adanya muncul parcok. Nah, apa itu parcok? Nah, ini partai coklat. Nah, ini, Bang. Jadi apakah di MK itu kan nggak harus faktual, Bang. Berpotensi pun bisa. Jadi saya bisa dalam penalaran yang wajar, saya bisa memastikan akan terjadi mungkin nanti pemilihan presiden itu bisa diatur oleh presiden itu dengan mengendalikan SDM dari Polri kalau memang Polri di bawah presiden. Ya, bukan kemungkinan, udah terjadi bukan? Nah, ini saya mau tanya sama Bang deh. Sudah terjadi belum nih? Kayaknya udah dia kemarin. Makanya ada istilah parcok. Nah, itu dia, Bang. Meskipun memang tidak bisa dibuktikan secara nyata ya, tapi kita tahulah. Parcok itu seperti apa, Bang. Jadi kita minta bahwa jelas di pasal
Undang-Undang Dasar itu presiden itu dibantu oleh menterinya. Hmm. Jadi harusnya biar ada checks and balance dari DPR Ya. di bawah kementerian, baik itu kementerian apa Hmm. gitu. Kalau kita lihat sejarah Bang, mulai dari masa kemerdekaan sampai sekarang, Polri itu berubah-berubah terus, mulai dari kementerian, ABRI, keamanan, kemudian ada sejak apa namanya? Ya, berubah-berubah. Iya, berubah-berubah. Artinya apa? Polri di bawah kementerian itu bukan harga mati. Iya, 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 Polri di bawah presiden itu bukan harga mati. iya, iya, iya. Jadi tanggal 23 kita mendengarkan keterangan dari presiden terkait argumentasi mereka kenapa Polri itu di bawah kepresidenan, di bawah presiden langsung, Bang. Itu dia itu. Kira-kira gimana nih prospeknya? Berhasil apa enggak nih? Nah, tergantung Mahkamah Konstitusi, Bang. Iya, iya, iya. Karena putusan Mahkamah Konstitusi sejauh ini yang saya tidak bisa tebak. Iya, iya, iya. Kalau kita sidang di pengadilan-pengadilan PN kan kita dari argumentasi hakim, fakta persidangan kan kita tahu arah Bisa putusannya. arahnya ya. Nah, tapi kalau MK tuh, saya rasa hanya MK dan Tuhan aja yang iya, jadi MK kayak penguji tentuan baja aja. gitu ya. Nah, itu Mau dia. belok kemana kita nggak tahu Iya. ya, hanya dia dan Tuhan aja ya. Nah, makanya, Bang. Itu dia tuh. Tapi lu ini lu mau geser Kapolri jadi petani lu. Nah. Itu bahaya lu buat Bukan takut bahaya, kali. bukan bahaya. Justru saya Berani nih. mewujudkan argumentasi beliau yang kemarin menyatakan lebih baik saya jadi petani jika Polri di bawah kementerian. Hmm. Saya coba wujudkan kali ya. Nah, gitu. Membantu beliau sebenarnya ya. Bukan saya Hati-hati menghalangi, lu. bukan. Hati-hati lu ya. Nam siram lagi tuh. Enggak lah, Bang. Enggak. Tapi lu omong-omong seberani ini nih, lu apa sudah berapa lama jadi advokat nih? Advokat saya masih baru, Bang. Masih anak baru karena saya dulunya dari sekolah penerbangan tahun 2015. Pilot. Bukan. Saya di bagian TNP namanya, Oke. Tata Niaga Penerbangannya. Oke. Kemudian lulus di sana, sempat bekerja di Soekarno Hatta juga sama yang di Silangit sana. Kemudian saya nggak betah di sana ya. Saya datang ke Jakarta ini lagi. Kemudian saya jadi karyawan bengkel, Bang. Bengkel motor. Oke. Nah, bengkel. Ngadu nasib di sini ya. Saya sekalian kuliah di Universitas Pamulang. Teknik mesin dulunya, Bang. Nah, teknik mesin saya rasa berapa 2 semester saya di mana sih ya jurusan saya yang bisa membantu banyak orang banyak kan gitu Bang, ya. Sehingga saya pindah jurusan kembali lagi semester 1 di hukum. Jadi saya kuliahnya kelas karyawan, Bang. Jadi saya lu kerja di bengkel, siang di bengkel, malam dihukum. malam di hukum. Siang ngambil motor, malam dihukum. Iya, begitu, Bang. Itu sejarah saya itu. Jadi kalau saya sebenarnya ya kenapa banyak gugatan saya dikabulkan di MK ya tentu bukan karena ada kepentingan dan sebagainya, karena memang itu sebagai orang hukum yang paham hukum, yang dimana ada permasalahan hukum yang tidak sesuai dengan kepastian dan asas keadilannya ya tentu saya permasalahkan. Dan ya berarti dalam putusan ini MK berpendapat sesuai dengan saya, makanya dikabulkan permohonan kita termasuk dana pensiun yang kemarin, Bang. Begitu. Oh, ada lagi yang kau gugat? Itu kan dana pensiun DPR. Dana pensiun DPR. Iya. Oh, lu juga. Iya. Oknumnya lu Nah, juga. jadi itu udah dihapus sekarang itu. Jadi DPR dulu kan anggota jadi untuk hidup nyaman jangka panjang enak nih, nyalek. Iya. Jadi legislatif 5 tahun. Benar. Habis itu aman seumur hidup Aman karena dapat seumur- pensiun ya. Iya, bahkan meninggal pun dia bisa diwariskan. Oh, ke anaknya. Iya. Oke. Ngeri legislatif Iya. gitu, Bang. Nah, aturan itu, undang-undang itu udah dicabut. Udah dicabut. Lu yang Bukan termasuk saya. Oke. Ada 2 perkara, Bang. Saya masuk sama Kak Yosip tadi. Jadi MK itulah yang saya sampaikan tadi. MK mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 12 tahun 1980 itu tentang administrasi dana pensiun DPR tidak sesuai lagi, Bang, dengan Undang-Undang Dasar yang sekarang. Karena apa? Sistem ketenagaraan amandemen Undang-Undang Dasar aja sudah tahun 2000-an gitu loh. Sedangkan Undang-Undang itu 190, kenapa nggak dirubah gitu loh. Jadi MK memberikan waktu 2 tahun ke DPR untuk membentuk kembali itu undang-undang. Oh, jadi mulai berlaku tahun berapa ini berarti? Sekarang tahun 2025 ya. Iya. 2006 sekarang. 2006 2028, Bang. 2008. Iya. Ini info nih guys, Iya. belum tanya yang tahu kan. Jadi sudah berubah undang-undangnya. Iya, tidak dipakai Lo lagi. yang mau nyalek DPR RI, Dapat besok pensiun nggak lagi. dapat pensiun lagi lo ya. Jadi ibaratkan begini, Bang. Kenapa kita ajukan itu barang sama Lita Gading juga kemarin. Kita gugatnya Lita Gading itu kenapa kita ajukan ini? Karena apa? Ada ketimpangan sosial di mana seperti yang saya sampaikan tadi, Polri, Iya. TNI
guru honorer berjuang mendapatkan pensiun, bahkan bertaruh nyawa untuk mendapatkan pensiun, itu pun membutuhkan waktu 30 sampai 20 tahun, Iya, Bang. mengabdi Iya, ya, mengabdi. TNI, Polri gitu ya. DPR tiba-tiba mencalek 5 Iya, tahun, 5 ya kan? tahun habis itu Dapat seumur hidup. pensiunan, Iya. kan gitu kan? Iya, Nah, nggak di fair ya. mana? Padahal kan itu kan pembantu negara, pembantu Iya, iya, masyarakat kan begitu. Iya, Jadi iya. nggak terlalu urgent lah kalau kita Iya. kasih dia pajak, kita bayar pajak negara segala Iya, macam, uangnya untuk kan bayar uang, dia. uang rakyat nih kan ya. Iya, Kan gitu gitu. dia, Bang. Dan Oke. dikabulin itu. Iya, iya. Oke, sukses deh. Keren nih, keren ya. Itu dia, Bang. Tapi aku tadi lihat perjalanan itu menarik. Zigzag gitu ya. Iya, Bang. Lulus SMA ya. SMA Kak Adi? SMA. SMA. Habis itu ngadu nasib Penerbangan. kerja di kuliah dulu ya, di Kuliah dulu penerbangan. Kerja di Silangit. Iya. Silangit kan dekat Soekarno-Hatta juga sempat, Bang. sempat ya. Silangit kan bandar yang dekat Danau Toba sana kan? Iya, benar, Bang. Iya kan? Ah, Habis itu ngadu nasib ke Jakarta. lagi kembali lagi ke Jakarta, apa Bengkel. karyawan bengkel motor. Bengkel motor ya. Bengkel motor. Oh, baru tahu kenapa lu daftar pertamanya di teknik mesin ya? Iya, Karena lu karyawan Motor. bengkel Motor. lu teknik mesin, lalu Iya. nggak puas. gak puas. Mau ini ngadepin barang mati terus nih. Pingin, Iya. iya Di kan? mana sih posisi saya biar saya bisa Iya. dibermanfaat bagi banyak Iya. orang, Bang, gitu. Ini titik ini yang saya menarik. Iya, Kamu ingin bermanfaat, benar, Bang. ya kan? Jadi pingin, karena ya hidup ini kalau nggak bermanfaat ya kosong aja ya. Iya, mending gak usah ngapa-ngapain, Bang. Nggak Kalau usah karena iya. ngapain ya. Kalau saya jujur ya, kalau saya di dalam suatu penegakan hukum ini, apalagi saya yang melakukan judicial review yang paling bertentangan dengan pemerintah sama DPR, termasuk instansi polisi sama TNI, ya saya kan banyak mengalami suka duka di sana, Bang. Sehingga saya merasa inilah seni hidup itu. Iya, iya, iya. Nah, anak hukum itu kan begitu Iya, kan. iya. Terlepas saya diterpensi dan lain sebagainya kan gitu kan. Ya kalau saya diterpensi, ya saya diterpensi. Jujur saya mengajukan undang-undang Polri. Iya. Bahkan jabatan Kapolri pun saya gugat kemarin, Iya. tapi ditolak. Kemudian TNI, DPR, kemudian bencana alam Iya. yang tidak ditetapkan presiden sebagai bencana nasional yang di Sumatera. Jadi banyak ancaman dan apa namanya itu ya, intervensi meskipun secara tidak langsung Nggak harus kepada saya. pindah kos gitu dari. Iya, jadi itu yang saya sampaikan tadi. Jadi saya kadang sempat pindah-pindah kontrakan sekali sebulan dalam 5 bulan, Bang. Termasuk saya pulang kampung dulu kan. Iya, iya, iya. Itu dia itu. Ini lu belum kawin, orang yang mau kawin lu takut lu. Mungkin itu pertimbangannya, Bang. Ntar kita semasi dia takut itu. gua kawin sama Christian ini. Bahaya hidupnya gitu. Iya. Tapi kalau nggak ada tantangan itu, Bang, hidup itu kurasa Hmm. saya sangat disayangkan ya. Kita jauh-jauh dari sana bertarung di sini. Siang kita karyawan bengkel, malam kita kuliah segala macam. Kalau nggak ada yang kita tantang Iya, yang dengan ini kita kan, pertaruhkan ya. iya. untuk Jadi sesuatu saya yang- rasa sesuai lah Iya. dengan Tapi- apa yang saya jalani, Bang. Kamu kan berani kemudian tadi ya ingin melakukan sesuatu yang besar. Itu memang apa ya? Apa dari keluarga, mungkin dari kecil, dari agama, mungkin sudah tertanam, diajarkan value itu. Tentu, Bang, gini, Bang. Seorang, katakanlah, saya bukan mengatakan aktivis segala macam. Saya ingin menyatakan bagi orang yang mau berbuat jujur di negara ini, dia harus lihat dulu latar belakangnya. Iya. Ada nggak suatu problem di belakang? Ada nggak suatu kejahatan di belakang? Iya. Ada nggak kesulitan di belakang? Hmm. Sejauh ini saya belum ada, Bang. Hmm. Saya bukan pernah mencuri ayam, saya belum pernah mempermalukan orang, saya mungkin belum pernah korupsi. Sehingga apa? Saya berjalan sampai sekarang itu lancar, Bang. Hmm. Artinya apa? Didikan orang tua yang dari kampung itu, Yeah. yang kita pegang sampai sekarang, sehingga ketika banyak orang loh yang jujur, Bang. Tapi ketika dia jujur segala macam, dia udah bentar lagi udah hilang kan Udah gitu belok kan? lagi ya. Udah belok lagi karena apa? Ada ancaman segala macam. Iya. Dan di profiling ternyata dia ada hal-hal yang tidak baik di belakang dia. Iya, sehingga gampang untuk diancam. Gampang ya. untuk digoyang. Kalau saya sejauh ini belum bisa digoyang, Bang. Iya. Mudah-mudahan lah. Belum ketemu kali ya. Apa belum ketemu saya nggak tahu. Iya. Tapi menurut saya belum ketemu, Bang. Iya. Iya, Belum iya. ya. Iya, Ya, sampai kalau- sekarang saya ya alhamdulillah dalam Iya. puji Tuhan saya masih bisa Iya. berdiri Iya, iya. tanpa ada profiling di belakang Mm-mm. gitu, Bang. Tapi kenapa ya orang Batak itu banyak jadi pengacara? Ini pertanyaan umum loh itu. Banyak juga pengacara orang Batak, Bang, tapi gimana ya saya bilang. Yang pertama begini, Bang. Kalau kita dia dari latar belakang kekeluargaan ataupun kebiasaan orang Batak itu memang diajarkan untuk keras, Bang, dia ya. Disiplin, Berdebat gitu ya. iya, berdebat karena setiap ada acara keluarga ya pasti satu-satu dikasih
panggung untuk ngobrol gitu loh. Oh. Lu buat argumentasi lu meskipun amburadul kan gitu. Iya, iya. Jadi kita belajar, apalagi ada suatu kegiatan-kegiatan yang apa namanya itu, yang spiritual, ya pastinya diajarkan. Jadi memang terbiasa dari keluarga sejak kecil itu terbiasa untuk menyusun argumentasi. Argumentasi kan, kalau kita menyusun argumentasi itu kan tentunya dari berpikir dulu secara logis dan Iya. terstruktur bang kan, Iya. makanya kita sampaikan. Nah itu dia tuh. Makanya kadang dalam perkara ini, perkara dari sisi yang jahat maupun yang sisi yang buruk, yang jahat maupun yang baiknya, pengacara dua-duanya orang Batak. Cara orang Batak berkelahi itu dia. Nah, itu dia bang. Tentu gini bang, banyak asumsi masyarakat banyak ya mengatakan kalau pengacara itu yang salah pun dibela. Kan Iya, begitu iya, ya. iya. Padahal kita bukan mengambil tolak ukur di sana. Artinya gini, ketika suatu tindak pidana terjadi, meskipun kita membela, istilahnya klien kita membela dia adalah seorang pembunuh, Iya. kita tahu dia bersalah. Iya, Kita harus bela. harus bela. Untuk apa? Untuk mendapatkan keadilan. Keadilan. Bisa saja nanti jaksa menuntut 100 tahun segala macam, padahal ada loh apa namanya itu tuh alasan-alasan pemaaf pada saat melakukan kejadian tindak Iya. pidana itu. Makanya itulah yang mau Tugas kita bilang. pengacara Pengacara di situ, itu ya. di situ, bukan. Artinya kadang kan orang awam sering ya hitam putih aja. Iya, Lu orang salah ngapain dibelain kan? iya benar, Bang. Karena konteksnya bisa jadi yang salah pun tetap harus ada pembelaan dalam konteks misalnya kesalahannya di sisi yang mana? Iya, Ya kan gitu. Iya. Ya? Mungkin dia masih ada sisi yang bisa meringankan kan benar. gitu ya? Iya, benar, Bang, gitu. Oh, oke. Jadi bukan langsung to the point. Kita memang tahu dia itu salah kan gitu kan. Sejauh dia memang berkata jujur segala macam, tapi di balik dia membunuh seseorang itu pasti ada alasannya. Pasti ada alasan pemaafnya, pasti ada alasan pembenarnya. Iya. Ya inilah yang mau kita ungkapkan di fakta persidangan, sehingga hakim memutus tidak dengan emosional dia, tetapi dengan hati nurani dia untuk mendapatkan keadilan itu. Karena keadilan itu bersifat gimana ya, dari pihak sana, dari istilahnya korban dengan pihak saya tentu berbeda bang. Iya. Jadi keadilan itu kalau dalam persidangannya itu ya hakim. Iya, iya. Iya. Nah, tapi mudah-mudahan hakimnya tidak diintervensi lagi kan begitu Iya, bang. iya, iya. Namanya penegakan hukum negara Makanya ini lu kadang. tadi ya berani ya, walaupun mungkin lo tetap berani mau menjadikan Kapolri menjadi petani. Karena jadi petani lu bisa kaya lo ya. Iya kan? Lebih mulia bang. Lebih mulia kan Lebih gitu mulia. ya. Lebih mulia. Lebih mulia. Kita coba lihat petani-petani sekarang. Meskipun berpakaian sederhana, tapi coba tanpa petani kita nggak bisa apa-apa bang. Nggak bisa Gitu, makan Bang. kita. Makanya ada istilah petani berdasi kan begitu Iya, kan. iya, iya. Jadi iya. saya ada dendam ke Kapolri, Iya, enggak, saya enggak. ini demi keadilan. Kapolri enggak kenal saya dan saya pun mungkin enggak terlalu dekat dengan Iya. beliau. Cuman menurut saya begini. Apa yang saya gaji dalam suatu undang-undang, peraturan perundang-undangan, jika itu bermasalah saya ajukan di Mahkamah Konstitusi, karena undang-undang dasar pun menyatakan itu adalah hak konstitusional saya sebagai warga Iya, negara. iya. Gitu. Terlepas itu tidak dikabulkan ataupun dikabulkan, berarti saya menjalankan hak saya. Iya. Dan lo sudah melakukan advokasi. iya ya benar. kan? Dan Dari negara konstitusi. negara wajib melindungi itu, memberikan itu gitu. Bukan Iya. memberikan sih. Memberikan akses Iya, gitu loh. iya. Itu hak konstitusional saya, Bang. Tapi Christian, lu kan nggak sendiri ya. Pasti ada teman-teman juga yang Ada 3 orang tiga orang ya. yang di Polri di bawah kementerian sekarang ya, yang mau kita uji sekarang. Ada 3 orang. Oh, untuk yang khusus tadi pasal tentang Kapolri di bawah presiden untuk tidak di Bawah kementerian. itu pemohonnya ada berapa orang? Ada 3 orang, Bang. 3 orang. Iya. 3 orang itu mereka aktivis semua atau dari Latar belakang advokat. advokat semua ya? Iya. Jadi ada namanya pemohon pertama saya Christian Andrianus Site, yang kemudian ada Samsul Jahidin, Oke. advokat juga dan kurator juga beliau. Yang ketiga Haji Edi Rudianto. Jadi ada 3. Oke. Ada 3, Bang. Oke. Dan semoga ini bisa jebol lagi, bisa tembus lagi kayak yang Iya. sebelumnya ya. Mudah-mudahan. Dan terima kasih Christian sudah hadir di sini. Ini adalah teman-teman yang melakukan judicial review terhadap undang-undang kepolisian Republik Indonesia yang pernah berhasil, Iya. ya. Dan sekarang mengajukan lagi untuk yang pasal lain, Iya. ya, supaya yang sekarang diajukan adalah tentang posisi Polri supaya tidak lagi berada di bawah presiden langsung. Benar. Agar memenuhi Undang-Undang Dasar 45. Nanti kalau udah berhasil, barangkali judicial review lagi loh.
Saya memang bukan spesial di sana, tapi cuman saya sering ke sana Bang. Saya lebih mungkin teman-teman yang mungkin sering demo-demo segala macam untuk mengkritik kebijakan publik. Kalau saya lebih ke secara hukumnya sebenarnya sih, aturan hukumnya. Jadi menurut saya gini Bang, meskipun istilahnya dalam suatu peraturan perundang-undangan itu memiliki kepastian hukum, memiliki kepastian tanpa memiliki kepastian hukum, implementasinya berbeda, maka yang kita kaji atau yang kita delegasikan pertama adalah aturan perundang-undangannya. Terlepas itu implementasinya berbeda dengan aturan pakai kepastian hukumnya, itu masalah etika moral kan begitu Bang ya. Jadi sehingga saya fokuskan untuk kegiatan untuk melakukan judicial review untuk membahas terkait dengan hak-hak konstitusional warga negara Republik Indonesia yang kita cintai ini Bang. Hak-hak konstitusional negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Garis bawahnya yang kita cintai. Cara mencintainya adalah sosok Kristiani menjadi advokat. Benar, betul ya? Benar. Dan teman-teman, kita sudah di penghujung podcast kita kali ini. Berjuang bukan hadapi. Jangan lari.